Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi berjumpa dengan saya Dik-Dik. Di video kali ini kita akan berbicara mengenai Windows CLI ya, perintah-perintah yang ada di CLI Windows. Untuk memulai, sebelum masuk ke CLI, kita definisikan dulu apa itu OS. Ini dilansir dari Wikipedia. Sistem operasi atau operating system itu disingkat OS ya, adalah perangkat lunak, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi beberapa perangkat keras dan perangkat lunak diatur oleh OS. Serta sebagai daemon atau program komputer untuk program komputer. Jadi tanpa OS ini pengguna tidak dapat menjalankan program atau aplikasi pada komputer kecuali program booting. Jadi, basicnya semua aplikasi adalah adanya di OS. Komputer itu bisa bekerja, bisa berjalan apabila sudah diinstal OS di dalam. Kita tahu bahwa OS ini yang umum ini yang kita tahu semua ada Windows dan ada juga Linux. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke OS Windows, mempraktikkan beberapa perintah di CLI-nya Windows. Apa yang kita praktekkan pada kesempatan kali ini adalah pertama ada netstart, nbstart, ipconfig, nslookup, arp, petting, system info, tracer, ping, omi, and getMac. Ini tampilan daripada command prompt untuk Windows ya. Nanti kita praktekkan. Oke. Kita praktek mulai dari netstart. Baik, netstart apa? Ini perintah komennya. Adalah program program berbasis teks yang berfungsi untuk membantu koneksi jaringan pada suatu komputer, baik itu jaringan lokal maupun jaringan internet. Perintah netstart A akan menampilkan semua koneksi, baik yang listening maupun yang tidak. Coba kita lihat ya. Kita buka command prompt. Netstart. Ya, net. Nah, di sini ada beberapa yang aktif koneksi ini. Ini banyak banget. Ke bawah. Ini tadi katanya apa? Memantau koneksi jaringan pada komputer baik yang lokal maupun internet. Ini banyak banget. Ini IP lokal, IP dia ya, IP lokal. Ini buat ke internet. Banyak sekali. Saya lagi buka banyak. Intinya seperti itu. Kita berhentikan aja dulu ya. Oke. Karena kebanyakan. Coba kalau netstart minus A. Wah. Ini bedanya di sini ada. Akan menampilkan semua koneksi baik listening maupun tidak. Ini bedanya dengan tadi netstart aja ya. Kalau di sini menampilkan yang ini nggak ditampilkan. Oke, ini kebanyakan. Kita berhenti saja. Ctrl C untuk keluar dari perintah yang lagi running. Kemudian kita masuk ke perintah nbstart. Apabila ada netstart, ada nbstart. Sekarang kita masuk ke nbstart. Perintah diagnostik yang membantu menentukan bagaimana sistem atau sistem nama atau alamat IP di atasnya. Karena dapat menampilkan karena itu dapat menampilkan saat ini menggunakan NetBIOS atau TCP IP berguna untuk menentukan IP Windows. NBStat ini, NBTStat berguna untuk menentukan apakah Windows sistem online dari pandangan NetBIOS. Kita lihat. NBTStat. NBTStat. Di sini ada banyak pilihan ya teman-teman. Ada bisa NBTStat minus A, minus B, minus C. Kita salah satunya aja ya. Ini menampilkan Windows box grupnya ada. Jadi dia dari NetBIOS-nya
ada Bluetooth connection, ada Ethernet, Ethernet 2 gitu ya. Virtual box karena saya udah install virtual box di sini kebaca. Jadi perintah nbstart ini banyak, nbt start ini banyak teman. Jadi kalau dilihat ada beberapa, bisa -R, bisa -10R. Oke. Itu untuk nbt start. Kemudian kita lihat IP config ya. IP config ini udah umum ya. Jadi untuk melihat IP kita di komputer. Ya. Adalah salah satu perintah pada sistem operasi Windows yang berfungsi menampilkan konfigurasi IP komputer. Kita lihat IP config. Nah, IP config ya. Lebaran sedikit. IP config. Nah ini IP kita. IP yang lagi running, IP versi 4. Ini gateway kitanya 2. Ini IP, jadi konfigurasi IP-nya mulai dari ini IP versi 6 ada. Oh ini IP versi 6-nya. IP versi 4-nya ini. IP versi 6-nya adalah. Jadi ini IP config untuk menampilkan IP di konfigurasi IP di komputer. Kebetulan ini konfigurasi di komputer. Kemudian kita lihat ping. Ping ini untuk sebuah tools yang digunakan untuk mengecek konektivitas antara satu komputer dengan yang lain. Biasanya komputer saya dengan Google. Kalau kita ping ya, kita ping ke Google. Google.com. Nah ini. Jadi play karena saya lagi connect ke internet, jadi bisa kita ping ke Google. Kemudian itu contohnya ya untuk ping. Kemudian kita lihat ke yang lain. Net NS lookup. Ini untuk query digunakan untuk melakukan query ya, query ke DNS dan memetakan nama domain menjadi alamat IP atau sebaliknya dari IP ke DNS. Coba kita lihat. NS lookup. Kita coba Google. Ini saya lagi connect ya, google.com. Nah ini. Jadi dari DNS katanya. Dari DNS memetakan dari domain menjadi alamat IP-nya itu. Domainnya Google dipetakan ke IP-nya ini. Ini Google-nya banyak ya berarti. Banyak banget IP-nya yang dipakai Google. Coba kita lihat yang lain misalkan selain Google yang sedikit ini agak lebih sedikit IP-nya ya. Itu untuk fungsi daripada apa namanya NS lookup. Untuk keluar kita akan exit ya, biar keluar kembali. Oke, kita lanjut ke ini udah yang di atas ya, ini salah harusnya ke sini ya. Kita bisa memakai fungsi NS lookup untuk memeriksa apakah jaringan koneksi yang digunakan sudah membaca rekod DNS yang baru. Coba kita lihat ARP. ARP ini kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Ini harusnya D-nya 2 ya, Address Resolution Protocol. Berfungsi untuk mencari tahu MAC address atau alamat pada suatu hardware, pada suatu host. Misalnya saja dalam OSI layer itu kira-kira dapat bekerja pada layer berapa saja, layer 1, 2. Coba kita lihat ARP. ARP. Ada banyak ya, ada ARP, A, D, V, dan sebagainya. Coba kita lihat ARP -V. Coba kita lihat ya. Yang kita lihat kalau -D buat apa nih? Delete, delete. Jangan delete, display aja. Kita lihat. Mau keluar ya. RP. Ini macam-macam ya teman. ARP. -A untuk display current IP. Display current. Coba.
kita lihat ARP minus A seperti ini. Jadi dia mendisplay yang sama ya. Display current ARP entries by interrogating the current protocol data. Minus G sama ya. Sama ya. Jadi dia mencari alamat IP MAC address. Dia mencari tahu MAC address atau alamat pada suatu hardware. Itu minus P kalau ada. Coba minus P. Minus P nggak tampil. Kenapa? Kalau minus S ini harus ada IP-nya, soalnya kita nggak tahu IP-nya apa ya. Kalau minus S, misalkan Google, nggak keluar ya. Ini harusnya IP nih. Oh, ini untuk kalau minus S ini kan untuk menambahkan. Jadi harus tahu IP-nya ditambahkan. Oke, mungkin sekilas tentang ARP. Kita lihat patch ping. Apa nih? Tools yang dapat digunakan untuk menentukan rute antara Anda dan server pilihan Anda dan memeriksa ping setiap hop. Coba lihat patch ping. Nah, ini harus ada pilihannya. Patch ping minus G, minus A, minus I, minus N. Ada juga force ke IP ini minus. Coba lihat patch ping minus G. Oh, sorry. Google.com. Kita nge-patch ke Google nih. Ini sama dengan Tracer ya nanti yang akan dibahas. Tracer. Ini mirip-mirip dengan Tracer. Tapi ada perbedaannya. Kalau ini kelamaan, nanti kita force untuk keluar ya. Ini dari window kita, alamat IP saya. Baru sampai ke gateway ini di sini. Dari sini kemana lagi nih? Belum kebaca nih. Jadi ini perjalanan dari komputer saya mau ke Google. Patch-nya kemana aja, melewati apa aja nanti di sini. Belum keluar ya, aman. Tapi intinya jalan nih untuk ini tinggal ditunggu saja nanti berapa second terus apa saja yang ada di sini ya. Apa namanya? Ada yang ada. Hop 1, 0, hop 1, hop 1-nya ini nih. Hop 1-nya mana nih? Belum ada keluar ya. Jadi di sini katanya ping setiap hop, memeriksa ping setiap hop. Hopnya ditampilkan. Nggak terlalu lama ternyata. Ada 2 hop teman-teman. Ternyata ya, hop 0 sama hop 1. Jadi dari sini sama hop yang kedua dari sini. Cuma 2 aja. Cuma 2 hop. Ini kalau memakai perintah patchping.com saja. Coba kalau pakai minus G gimana? Pakai minus G cuma 1 ditampilkannya. Apa perbedaannya nanti kita cari aja di Google nanti ya perbedaannya seperti apa. Tapi di sini bedanya di sini bisa membaca 2 hop, di sini cuma 1 hop aja. Oke, itu antara pakai minus K dan tidak. Tadi perintahnya banyak, ada minus K, ada minus N. Tapi nanti kita dicek semua, ya dites aja teman-teman masing-masing. Waktunya kita nggak cukup kalau semua di sini ya. Hanya sebatas praktek saja ini. Beberapa kita praktekkan, beberapa kita tidak ya. Kita lihat apa bedanya dengan Trustcode atau Tracer. Coba lihat nih, ada Tracer ya. Network diagnostic tool yang digunakan untuk melacak setiap rute jaringan yang di IP address secara real time. Ini mungkin tidak menampilkan hopnya ya. Coba lihat. Tracer.
tracer google.com. Oh ya, ini setiap rute jaringan, coba lihat berapa milis, belum keluar nih dari alamatnya. Google itu 72.125.200.10. Ini baru ngelewatin gateway-nya komputer saya ini 192.443.1. Kalau terlalu lama kita nanti keluar ya. Kalau terlalu lama ya, kita tunggu 1 menit atau 2 menit. Kalau belum selesai kita keluar. Yang penting caranya menggunakan tracer kita sudah tahu. Karena ini tergantung lama tidaknya, tergantung konektivitas kita sendiri ya, koneksi kita ke Google. Ini udah tampil nih, ada beberapa RTO ya teman-teman, ada tiga rute RTO nih. Ini kemana dulu nih larinya? Dari saya ke IP ini, nggak tahu nih ini IP apa ya. Nanti ini bisa dicari nih IP mana, nanti ada website, kita masukkan IP-nya, keluar itu DNS-nya apa ya. Oke, sepertinya agak lama ya. Nanti keluar nih berapa second untuk waktunya ya, totalnya. Ini ke IP 180 baru nih. Oke. Wah, agak lama nih. Baru 9 nih, ada berapa ya? Nah, agak lama teman-teman. Nanti kita coba aja, silakan risiko masing-masing untuk nge-trace ya. Harusnya cobanya kalau kita di kantor sih, cobanya mungkin ke komputer teman saja ya, ke komputer sebelah ya, terlalu banyak ini. Atau kalau di rumah ada 2 PC, silakan PC 1 ke PC 2, tapi di di trace. Ini fungsinya untuk tracer, yaitu nge-trace setiap rute jaringan ya. Misalkan dari saya ini ke Google. Kita force stop aja ya. Kemudian kita ada sistem info. Ini untuk menampilkan informasi komputer yang kita gunakan ya. Coba kita lihat sistem info. Ya, lagi loading dulu. Nah, ini sistem info yang menampilkan apa saja yang ada, yang informasi apa aja yang ada di sistem. Mulai dari hostname-nya apa, OS-nya apa, itu ada log ID-nya ada, BIOS-nya ada, Windows Directory ada, sistem directory-nya di sistem 32, domainnya, workgroup, dan lain-lainnya. Ada networkernya apa aja yang terinstall, Patnik, PCI, Realtek, PCI, Intel, ada Hyper-V requirement untuk VM, VR monitor. Ini saya pakai Yes karena saya menginstal VirtualBox ya. Ininya perlu ada ini Hyper-V requirement. Harus mendukung, supportnya salah satunya punya Hyper-V. Ini untuk VM monitoring mode extension. Harus digunakan kalau mau install virtual mesinnya. Itu sistem info. Oke, apa lagi? Nah, kita ada 2 lagi. Kita cari WMI. Namanya juga WMI, pasti melihat ini ya. Coba. Siapa saya? Saya admin. Jadi ini adalah berfungsi untuk melihat nama dari user yang sedang kamu gunakan. Nama saya sedang pakai admin sekarang. Jadi WMI ya saya. Terus ada getMAC. Perintah CMD yang digunakan untuk melihat alamat MAC address atau alamat fisik. Kita lihat getMAC. Lihat. GetMAC ini agak simpel.
Coba kalau get MAC ini agak panjang ya. Di sini ada namanya ya, checkpoint type. Jadi internet 2, Ethernet 1, Wi-Fi, Bluetooth, VirtualBox. Ini pakai physical address-nya ini. Kalau ini lebih sempit ya. 54 F1 ini kan nggak tahu ini apa nih. Kalau di sini ditampilkan network adapternya apa, sama name-nya atau connection name-nya apa. Ini buat apa? Ini itu fungsinya untuk get MAC. Oke, get MAC minus ini lebih komplit dipanggil dibanding dengan get MAC tadi. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.